Pernahkah kalian berpikir mengapa Indonesia memiliki dua musim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Siti Yunita Rohmatika, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 1 Sedati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kondisi iklim Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui keadaan iklim di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan iklim musim atau iklim muson, iklim laut atau iklim Mediterania, dan iklim tropik atau iklim panas. Kenapa ya akhir-akhir ini Sidoarjo gerah sekali? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang iklim, kita harus tahu apa perbedaan dari iklim dan cuaca. Iklim adalah pola cuaca rata-rata di suatu wilayah yang lebih luas dalam waktu yang relatif lama. Cuaca adalah pola udara di suatu wilayah yang lebih sempit dan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Secara umum, Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim. Yang pertama, iklim muson atau iklim musim. Yang kedua, iklim laut atau iklim Mediterania. Dan yang ketiga, iklim tropika atau iklim panas. Iklim muson. Iklim muson dipengaruhi oleh angin musiman yang bertiup selama 6 bulan sekali. Iklim muson dibagi menjadi 2. Yang pertama, muson barat. Yang kedua, muson timur. Angin muson barat bertiup antara bulan November sampai April. Pada saat ini, matahari berada di belahan bumi selatan. Otomatis, Australia mengalami penyinaran matahari yang cukup lama, mengakibatkan Australia bertekanan udara minimum dan Asia bertekanan udara maksimum. Pada saat ini, angin bertiup dari belahan bumi utara atau Asia menuju ke Indonesia atau menuju ke Australia. Sifat dari angin yang dibawa adalah bersifat basah sehingga mengakibatkan Indonesia mengalami musim penghujan atau musim hujan. Angin muson timur bertiup antara bulan Mei hingga Oktober. Pada saat ini, posisi matahari berada di belahan bumi utara atau di Asia. Otomatis, benua Asia mengalami penyinaran matahari yang cukup lama. Asia memiliki tekanan udara minimum dan Australia mengalami tekanan udara maksimum. Udara akan bertiup dari Australia menuju ke Asia. Sifat dari angin yang bertiup yakni bersifat kering, yang mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Kenapa angin bersifat kering? Jadi, angin bersifat kering karena angin tersebut melewati gurun pasir yang sangat luas di benua Australia
dan melewati laut sempit. Oleh karena itu, pada bulan Mei hingga Oktober, Indonesia mengalami musim kemarau. Apakah kalian pernah menemukan fenomena saat musim kemarau, tapi terjadi hujan? Kira-kira apa ya penyebabnya? Iklim laut. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Lautnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, iklim laut ini bersifat basah dan mengakibatkan hujan. Iklim laut juga dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut. Oleh karena itu, saat musim kemarau juga bisa terjadi hujan. Pada saat musim panas yang tiba-tiba hujan menandakan bahwa laut mengalami penyinaran matahari yang intens sehingga terjadi evaporasi. Setelah terjadi evaporasi, maka akan terbentuk awan hujan atau kondensasi. Awan hujan tersebut akan terbawa oleh angin laut ke daratan dan menimbulkan hujan. Iklim tropika atau iklim panas. Indonesia berada pada iklim tropis dan juga berada di garis khatulistiwa, sehingga suhu harian, bulanan, dan tahunan Indonesia relatif lebih tinggi. Iklim tropika mengakibatkan Indonesia sering terjadi hujan. Hujan ini biasanya disebut sebagai hujan zenital. Hujan zenital disebabkan karena pertemuan antara angin pasat timur dan angin pasat tenggara. Pertemuan ini atau pertemuan dua angin ini mengakibatkan angin akan naik ke atas dan menyebabkan kondensasi atau pembentukan awan hujan. Setelah awan hujan terbentuk dan mengalami konsentrasi yang tinggi, maka akan turun hujan atau presipitasi sehingga menimbulkan musim hujan di wilayah Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang kondisi iklim di Indonesia. Jalan-jalan ke Nongko Jajar. Kebetulan musim rambutan. Yuk kita belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.